Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Rusbekti. NPM saya 101190110 dan saya dari kelas manajemen S1. Di sini saya akan menjelaskan mengapa perencanaan SDM itu sangat penting bagi perusahaan. Kita ketahui memiliki rencana itu sangat penting, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam bidang perusahaan, organisasi, dan sebagainya. Seperti halnya perencanaan SDM atau manpower planning, ini adalah paling awal yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk membentuk manajemen SDM. Perencanaan SDM itu meliputi hal-hal detail dan teknis mengenai karyawan. Misalnya jumlah karyawan, karakteristik kebutuhan karyawan, dan perencanaan mengenai tugas-tugas apa yang akan dikerjakan oleh karyawan tersebut di perusahaan. Jadi pentingnya perencanaan SDM bagi perusahaan ini adalah mendorong terbangunnya sistem informasi SDM yang kompeten. Kenapa? Karena SDM yang berkompeten atau yang memiliki kualitas akan didapatkan dengan perencanaan yang terarah. Hanya karyawan dengan kinerja bagus yang akan terus mendorong kemajuan perusahaan. Yang tidak ingin berkembang akan otomatis tersingkirkan oleh sistem. Mereka tidak bisa lagi mengandalkan senioritas dalam lingkungan kerja. Kemudian, kebutuhan akan SDM yang kompeten terpenuhi. Dengan perencanaan SDM yang baik, akan dapat diraih oleh perusahaan. Penempatan pegawai yang kompeten dan tepat pada posisi tersebut dapat tercapai dengan lebih optimal dan cepat karena perusahaan tersebut telah mengetahui dengan baik kualitas SDM yang diperlukan. Bagaimana merekrutnya, bila hendak menambah karyawan, juga bagaimana mempertahankan karyawan tersebut yang terbaik. Kemudian meningkatkan efisiensi perusahaan. Perencanaan SDM ini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam perusahaan. Kenapa? Karena perencanaan SDM yang tepat sasaran akan membuat perusahaan lebih efektif dan efisien. Artinya, perusahaan berjalan baik dengan personel yang produktif dan jumlah karyawan yang sesuai dengan kebutuhan. Karyawan yang produktif adalah karyawan yang mampu bekerja sesuai SOP perusahaan dengan jam kerja yang sudah ditentukan. Mereka adalah orang-orang yang mengerjakan dan menghasilkan lebih banyak daripada karyawan rata-rata. Dengan produktivitas yang tinggi, tidak dibutuhkan jam kerja ekstra atau lembur ataupun karyawan yang banyak untuk mencapai tujuan perusahaan. Kemudian, mengapa pentingnya kita merencanakan SDM buat perusahaan, yaitu timbulnya sikap positif dalam diri karyawan. Perencanaan SDM yang baik akan menimbulkan sikap positif dalam diri karyawan, jenjang karir yang jelas, pelatihan teknis dan soft skill yang rutin berkesinambungan, serta sistem kompetensi yang insentif yang menarik membuat karyawan nyaman dan dalam bekerja. Mereka merasa memiliki kemampuan dan mendapatkan ruang kesempatan yang cukup untuk terus maju bertumbuh di dalam dan bersama perusahaan. Kemudian dapat menghemat biaya juga. Ya, sebelum melakukan rekrutmen alias mencari tenaga kerja baru, pihak HR tersebut terlebih dahulu melakukan perombakan dalam SDM, misalnya dengan melaksanakan promosi dan pemindahan jabatan, mempensiunkan beberapa karyawan atau bahkan memperhatikan pekerja. Tentunya harus sesuai peraturan ketenaga kerjaan yang berlaku gitu. Kemudian terciptanya hubungan kerja yang harmonis. Bayangkan, bila suatu lingkungan kerja di sebuah perusahaan memiliki orang-orang yang tepat dan kompeten dalam jabatan dan posisinya, pastinya terjadi hubungan yang harmonis gitu. Mereka akan saling bekerja sama dengan baik sesuai dengan keahlian masing-masing guna mewujudkan sasaran dan tujuan dari perusahaan tersebut. Tidak mudah untuk merencanakan SDM yang handal. Banyak kriteria KPI, Key Performance Index, yang perlu disusun, diuji, dan dikaji ulang. Diperlukan usaha yang fokus dan penuh
komitmen dari perusahaan tersebut untuk melakukan. Namun mengikat SDM tersebut adalah salah satu pilar penting dalam keberhasilan perusahaan. Ya, yakinlah bahwa ini adalah bagian yang layak mendapatkan perhatian. Jadi perencanaan SDM buat perusahaan itu sangat penting bagi perusahaan tersebut. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.